Yang kamu pegang? Jus melon. Jus melon lagi. Oh. Nyambung nggak? Pasti melbok ya? Nggak diangkat, Pak. Nggak diangkat. Oh, dia lagi makan kali, Mas. Ambil. Apa kita? Masa tangan kiri, tangan kanan lah. Pak. Lah, ini loh. 2 ton. Tangan dua. Tangan 2 atau 2 ton nggak bisa. Iya nggak bisa. Nih, saya contohin ya. Tapi ini mau ya? Iya. Ya mau ya. Gini aja deh. Sekarang coba tutup mata. Tutup mata, terus sambil matanya ditutup, lihat ke atas. Tapi mata tutup. Ini maksudnya matanya matanya aja, kepalanya biasa, tapi matanya lihat ke atas. Mata ditutup, tapi arahnya ke Ke atas. atas ya. Arahnya ke atas. Otomatis nggak bisa dibuka kan ya? Coba arah ke atas dipaksa dibuka coba. Nggak bisa kan? Ya. Terus ke atas ya. Ya. Kenapa nggak bisa dibuka? Ntar ini belum, ini masih tes dulu ya. Makin ke atas terus, pokoknya ke atas dicoba dibuka. Ntar dulu Pak Budi, saya tanya, takutnya kan netizen nggak percaya. Iya. Mas, buka dulu matanya Mas. Nggak bisa, Pak. Oh iya. Udah nempel. Udah nempel tuh, nggak bisa buka tuh. Cepat kan? Iya, Nempel iya. makin lengket lagi, makin nggak bisa buka lagi. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Ridho Kalau- kan? Sadar? Iya. Namanya siapa namanya? Ridho, Pak. Ridho. Iya kan? Coba tanya deh. Ditanya, jangan saya tanya. Oh, Suruh iya. paksa dibuka, makin sulitnya dibuka ya. Coba. Terus. Nah, Mas, Iya, Pak. ini kan di depan kamu ada seorang pria ganteng, Iya. Iya, iya, Pak. ya dari Sumatera. Terus dia lagi duduk di sebelahnya istri kamu, Iya. ya. Ah, jangan nanya aneh-aneh. Terus, Mas, buka dong matanya, lihat tuh istrinya. Iya. Nggak yakin sama istrinya, apa yakin banget sama istrinya? Nggak digodain sama sebelahnya pria Ah, ini ganteng. wah, pertanyaannya bahaya nih. Coba buka matanya, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Udah gini. Istrimu loh di sebelah saya. Gini, jus aja jus ya. Kita Oh taruh iya, ya. ya. Oke. Ini pegang-pegang. Ini apa nih? Air aqua ya, air mineral ya. Iya. Mineral ya. Bayangin pernah makan minuman yang paling enak minuman apa? Minuman yang paling enak. Minum apa? Minum apa yang enak? Yang pernah dirasain paling enak minuman apa? Ya, jus melon. Jus melon ya. Ya. Terakhir kapan minum jus melon? Kemarin. Kemarin. Ya. Rasanya manis, seger, Segar. dingin. Ini. Coba bayangin yang kemarin lagi minum jus melon, ya. Bayangin di tangan itu jus melon, tar dulu, ya. Bayangin ini jus melon ya. Ya, Pak. Itu yang kamu Bayangin. pegang jus Jus melon. melon ya. Iya. Rasain ini bener-bener sebagai jus melon ya. Paham? Tambah. Nanti setelah buka mata nanti bener-bener nanti jadi jus melon, rasanya enak, seger, warnanya hijau ya. Ya. Bener-bener nikmat ya. Nanti hitungan ketiga buka mata, langsung dilihat ini jus melon ya. Ya. Oke, 1, 2, 3 buka mata. Apa nih? Enak banget jus melonnya, ya kan? Iya, Pak. Jus melon kan? Iya, jus melon. Coba. Jus melon. Buka. Boleh nggak saya tes, Mas? Boleh. Nih, Mas, ini saya kasih kamu satu buah. Ini apa? Buah apa ini? Ya enggak yang sini sugesti. Yang ini, yang ini. Jeruk. Oh iya, kamu Normal. masih sadar ya? Sadar. Sadar. Kalau itu yang kamu pegang kasih tahu Pak netizen, pemirsa. Itu apa coba? Ini apa? Kamu kasih tahu netizen. Coba, apa? Netizen Apa ini itu? minuman Apa itu coba? Jangan dibuka dulu, apa itu? apa namanya? Tadi jus melon apa? Jus melon. Jus melon. Ya kamu sampaikan ke netizen. Ini jus Netizen melon. ini Jus melon. jus melon. Warnanya apa warnanya? Warnanya apa? Hijau. Oh, itu bukannya aqua, bukan? Bukan. Cleo. Bukan. Ini tulisannya apa tulisannya? Tapi kalau ini, Mas, kalau ini apa, Mas? Satu iris apa? Jeruk. Jeruk ya. Normal. Oh, Mas sekolahnya di mana? Saya di Dulu Kalimantan. Kalimantan ya. Rumahnya di mana rumahnya? Makasih, Pak. Nah kan aman. Oh, Jadi normal iya. semua kan? Normal ya. Yang kamu pegang apa? Yang kamu pegang? Jus. Jus apa? Jus melon. Bukan, itu jus mangga. Bukan. Betul? Bukan, Pak. Bukan ya? Oh. Kalau ini apa namanya? Jeruk. Itu Jus, Pak. jus apa? Melon. Oh, gitu ya. Kan sadar semua kan? Nggak ada Sadar, masalah ya. kan? Dan semua memorinya ya normal seperti biasa. Oh, gitu. Ditanya apapun juga di luar ini ya akan normal. Coba tanya pulangnya kemana, naik apa, segala macam. Istrinya siapa, anak siapa, coba tanya. Boleh. Bos kamu siapa sih namanya? Panggilannya? Pak dulu. Pak Julu ya. Istri kamu? Suci.
Suci ya, benar Anaknya ya. berapa anaknya? Itu yang kamu pegang Bismillah. jus melon lagi. Enggak. Enak-enak gitu. Enggak, saya nanya kamu, saya lagi makan jeruk, kamu minum jus apa? Jus apa itu? Jus melon. Oke. Iya kan? Iya, Sederhana kan? sederhana benar. Iya, asal mau sederhana. Mas Rido ini dia memegang Cleo, tapi dalam ingatan dia jus melon. Tadi udah saya tes dengan buah jeruk, dia ngerti. Dengan apalagi tadi saya tes nama istri, nama bosnya, dia masih paham gitu. Nggak ya. ada perubahan apapun. Nggak ada perubahan apapun, dia sadar. Dia tidak sadarnya hanya di jus melon. Emang itu bener jus melon. Oh. Gitu. Ya nanti kita bagi dua. Nanti kita bagi dua Gratisan lah. ini. Gratisan. Oke, Pak Budi. Sekarang saya rubah lagi dikit ya. Nah, Coba tutup mata sekarang, tutup mata ya. Sekarang pegang nih. Bayangin ya, bayangin tutup mata dulu, tutup mata. Bayangin ini sebagai HP ya. Bayangin ini HP ya. ular Pak, ular. Jangan nanti lari-larian. Oh. Ya, ini HP ya. Iya. Paham? Ini pegang HP ya. Hitungan ketiga buka mata, nanti ini HP bisa buat nelpon ya. 1, 2, 3. Dah. Coba, apa tuh? Halo? Apa? HP? Bisa buat HP? Iya. Coba Oh, telepon baru maju dulu. beli apa gimana? Tadi kan saya bawa, Pak. Oh iya, coba telepon itu si Uji. Nyambung nggak? Pasti mailbox ya? Nggak diangkat, Pak. Nggak diangkat. Oh, dia lagi makan kali, apa lagi sholat. Iya. Iya sih. Tapi sadar kan nggak ada masalah kan? Nggak ada Nama masalah. masih inget nama? Gitu, Pak. Ini masih inget tahu? Itu buat bapak aja jeruk. Jeruk masih inget pemirsa. Dia bilang HP, tadi jus melon. Cuman kan itu dia masih Emang saya tadi tidak. ngomong Bismillah, Pak. Hah? Enggak, yang satu. Pak Budi maksud saya gini, Iya. saya pengen dia sedikit bergerak Hah? untuk melihat ini tuh jadi sesuatu benda yang menakutkan bagi dia. Jangan tahu lari-larian. Nggak apa-apa dikit, nggak apa-apa dikit. Ya, emang takut apa emang takutnya? Tapi jangan yang berlebihan. Iya. Ya. Oh, udah gini aja deh. Kamu geli apa sih Mas? Paling geli apaan sih? Lihat apa kalau geli? Bener, Pak. Ular. Geli apa takut? Takut dipatok ya? Iya. Oh, coba bayangin ular. Tapi jangan lah. Nggak, yang ini Kalau aja saya kasih, yang saya kasih. takut lari, jadi gini. Gini Paling aja. mundur dikit. Gini lepas, tangannya gini tempelin. Ya tempelin. Ya. Sekarang tutup mata. Ya tutup mata. Tutup mata. Dikasih ini aja tutup Pak mata, Budi. ya. Tutup Biar mata. ini mental. Nanti di sini lengket, tangannya nggak bisa ditarik, nggak bisa dilepas dari meja ya. Bayangin ya, ada lemnya kuat banget, nggak bisa dilepas dari meja. 1, 2, 3. Dah. Buka mata. Ya udah. Nggak bisa dibuka Nih Mas tangannya. nih. Ambil, Mas. ambil. Apa kayak Enggak, enggak, masa tangan kiri, tangan kanan lah. Lah, ini loh Mas. Berat, Pak. Ayolah masa sih salam, coba Salam, salam. salam. Kalau emang berat salam saya. Berat. Berat mananya coba. Nempel, tetap nempel, nggak bisa. Iya, Pak. Berat, Iya, Pak. nempel kan? Iya. Ada lemnya ya? Nah. Iya. Oh, tadi kamu pegang apa? Megang ini, Pak. Iya, kenapa kok itu bakal jadi lengket? Lengket. Ini loh tangan saya ini pegang, tolongin Tangan kiri nggak saya. boleh, nggak sopan tuh, salamatan kiri. Tangan kanan, salam saya. Deal. Lengket, Pak. Sederhana sekali. Kalau kita lakukan dengan komunikasi dengan orang yang tepat ya Pak Budi ya. Iya. Gitu. Kalau untuk hipnoterapi harus benar-benar kepada orang yang tepat, yang punya keahlian, syukur-syukur sertifikasi, punya izin, karena itu bisa berbahaya kalau salah ya. Karena banyak juga yang terapi di tempat yang salah itu efeknya bahaya sekali. Ya. Pak Budi, saya pengen merasa aja. Sebentar, ini kasihan ini, Oh iya, dilepasin buka lepas dulu. Sebentar. Nanti ini beratnya jadi 2 ton. 2 ton berat ya? Berat ya. Ini tapi tak isi khodam, nanti beratnya jadi 2 ton ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, jadi 2 ton nih beratnya. Sekarang ini lepas, tapi nggak kuat ngangkat ini karena beratnya 2 ton. Lepas, boleh. Coba angkat, Coba berat angkat. banget. 2 ton. Iya kan? 2 ton kan? Berat kan? Ini hanya 1 aqua loh. 2 ton udah dikasih. Saya coba ya. Kuat tuh. Coba, ayo. Coba Masa kalah kamu. sama... Berdiri, coba berdiri. Berdiri, saya nggak percaya.
2 ton. Tangan 2. Tangan 2 atau 2 ton nggak bisa. Iya nggak bisa. Nih, saya contohin ya. Contohin Abrakadabra, brah. Nah, coba. Gampang tuh. Mudah kan? Coba Coba. abrakadabra. Nggak bisa, Abrakadabra, nggak bisa. bikin abrakadabra. Nggak bisa. Dia pakai abrakadabra. Nggak bisa tetap walaupun. Ini kan abrakadabra, sah. Tuh, Bisa tuh. sah. Tuh. Nah, sekarang kamu pakai abrakadabra. Nggak bisa. Oh, bisa. Ya gitu ya. Ya udah oke. Oh, gitu. Oke deh, oke. Nah, tunggu Pak Budi. Satu lagi. Apa lagi, Pak? Enggak, tenang aja. Kan kita enggak itu. Maksud saya, dia merasa mukanya dikasih ke bedak atau itu, dia tidak suka menghapus. Oh gitu. Ini kan gitu kan mukanya dia sendiri. Maksudnya Dia nggak suka gitu bahwa mukanya jadi muka wanita dihapus. gini aja deh, Ini pakai gampang. tisu, pakai Udah, nggak tisu. usah, nggak usah. Gini aja, Apa? aku yang ngerjain ya sekarang. Iya. Sekarang nanti lihat Pak Zulu. Ya lihat mukanya lucu kayak badut, merah ada ini hitam ya. Ya 1, 2, 3. Lucu mukanya tuh. Kayak badut ya. Kenapa? Ya, lucu banget, Pak. Tolongin dong, tolongin hapus. Kenapa, Pak? Dok, gue nyari duit dok. Tolongin dong muka gue Coba hapus. ceritain kayak apa? Ini guru buat saya, Pak. Iya, tolongin. Mukanya kan berapa? Seberapa mukanya? Ceritain. Baru, Pak. Hah? Baru. Yang Warnanya? mana? Nggak ada Warnanya? tuh muka gua. Ini bapak, Pak, nih. Hitam Ini ya? tuh nggak ada. Terus liatin hidungnya kayak Pinocchio. Tuh kayak Pinocchio tuh. Iya, panjang. Panjang banget, Pak. Panjang gimana? Kalau panjang tuh begini. Iya, beneran, Pak. Panjang, Pak. Panjang mana hidung? Hidung bapak panjang, Pak. Masa sih? Sama panjang loh, Pak. Ya. Nah, tutup mata deh, tutup mata. Tarik nafas yang dalam. Keluar nafas. Tarik nafas yang dalam. Keluar nafas. Ya, apapun yang disugestikan tadi sekarang lupakan semuanya seperti normal seperti biasa ya. Apapun yang disugestikan tadi hilangkan semuanya, lupakan semuanya dan sekarang lebih sehat, lebih bugar, lebih enjoy ya, lebih semangat, lebih sehat ya, lebih sehat, lebih bugar. 1, 2, 3 sehat. Sehat, kan? Waduh, Mas Rido gimana Sebentar. kabar? Gimana kabar? Siapa tuh siapa? Apa? Ini? Dulu. Aku Oh, minjem duit dulu boleh? Ya, minjem duit. Bawa dompet nggak? Nggak ada, Pak. Dah, tadi bawa dompet ke sini? Dua, Pak. tahu. Iya kan? Nah, tadi siapa dulu? Udah kasih ibu nggak? Ingat Kasih nggak? ibu nggak tadi? Jadi saya di rumah, Pak. Nah, Oh, kan? ibu di rumah tadi. Udah lupa Yang semua. bodoh. Udah lupa. Ibu tadi dikasih duit, ibu. Nah, itu dompet saya, Pak. Kapan ketodo? Bapak ibu dari tadi di sini. Itu nggak bakal ada di bawah, Pak. Kan aku ibumu. Ah, sini, Pak. Ih, badi. Ini, Pak. Dompet saya itu, Pak. Berat nih. Kapan nyerahin? Merasa nyerahin nggak? Kapan ngasih? Lah, tadi kan ada di sini, Iya, Pak. merasa nyerahin kapan kagak? ngasih? Nah kan, Iya. Yo, kan bahaya. Ini saya pulangin ya, Nak. Sahabat netizen, ya inilah ya Contoh. salah satu contoh hipnoterapi. Tadi udah Bukan beberapa hipnoterapi, kali. ini masih hypnostage atau Oh, hiburan. hypnostage. Dan tadi mencoba menggelabui pikiran biar dia menyerahkan barangnya. Mm-mm. Ada caranya kita nanti menolak gitu loh, nanti kita kasih trik-triknya gitu. Nah, sahabat Papi, nanti kita akan berlanjut ke sesi 2 bahwa bagaimana tadi orang yang bisa dihipno, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh yang menyuruhnya. Nah, bagaimana nanti di sesi 2 itu nanti untuk menolak apa yang kalau kita dihipno orang yang tidak dikenal atau kita tidak mau untuk dihipno, untuk selamat dari perbuatan-perbuatan yang dihipno. Seperti itu. Nanti ada beberapa trik yang perlu kita ketahui. Seperti inilah ya Pak Budi ya. Iya. Pak Budi ada lagi yang mau ditambahin? Sedikit saya tambahkan gini ya, bahwa pikiran manusia tadi saya sampaikan ada 2, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya, secara umum ya. Pikiran sadar itu komposisinya hanya antara 10-12%. Pikiran sadar, kita itu ngobrol lagi sadar ini hanya sekitar komposisinya 10-12%. Bahkan ada yang mengatakan hanya 5%.
Sisanya adalah antara 88 sampai 90% itu pikiran bawah sadar. Betapa besarnya pikiran bawah sadar ya. Nah, terus sini saya jelaskan sedikit kaitan dengan pikiran bawah sadar mana tadi ya. Nih, ya pikiran sadar itu pikiran yang digunakan untuk menganalisa, berpikir, baca, nulis, hitung, logika, rasional itu semua dengan menggunakan pikiran sadar. Itu hanya 8-10% saja. Kemudian pikiran bawah sadar itu pikiran kreatif, seni, untuk merasakan, imajinasi, visualisasi, emosi, intuisi, prinsip, sampai mindset, kemudian belief system, sampai dengan spiritual. Itu adanya di pikiran bawah sadar yang sudah tertanam kuat. Sifat dari pikiran sadar itu hanya short memory. Pikiran sadar memori sebentar, habis itu hilang. Tapi gitu. kalau pikiran bawah sadar itu long memory, jadi akan tersimpan dalam waktu sangat panjang. Panjang ya. Ya. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada namanya critical area. Dari pikiran sadar bisa masuk ke pikiran bawah sadar kalau critical area-nya terbuka. Kalau tertutup nggak bisa, dia akan mental lagi. Contoh, ada orang, ya kita saja deh, misalnya mau disuruh anak ya, suruh belajar. Karena pikiran sadarannya aktif, malas mendingan main game, itu critical area-nya menolak. Tapi kalau di bawah sadarnya punya memori yang baik tentang pendidikan, tentang belajar, otomatis critical area-nya akan terbuka. Nah, gitu ya. cara buka critical area itu ya tadi ada beberapa cara. Biar kita bisa komunikasi dengan pikiran bawah sadar. Kalau ini sekarang ini komunikasi dengan pikiran sadar. Jadi kembali lagi tadi critical area itu yang memfilter informasi boleh masuk ke pikiran bawah sadar atau enggak. Itu critical area. Nah, anak 1 sampai 6, anggap aja bahkan dalam perut sudah punya roh sampai dengan 7 tahun itu critical area-nya masih menganga. Informasi apapun juga itu masuk diterima, semua. Ya. Mau negatif mau positif. Nah, makanya itu ngerinya di situ sekarang. Kalau kita nggak paham itu, kita memberikan pengalaman ke anak kecil yang negatif itu kesimpan terus, masuk terus tanpa saringan. Baru masuk remaja mulai critical area-nya mulai kuat, mulai ada penolakan-penolakan. Jadi untuk menjadi power brain-nya itu ke otak itu, yang mana? Critical atau alam di bawah sadarnya? Sebetulnya gini nih, mind power itu kan kembali lagi saya sampaikan tadi, bisa digunakan tuh negatif atau positif itu kekuatannya sama-sama kekuatan pikiran. Nah, kan kita yang rubah adalah mind power positif. Nah, itu kan yang kita harus maksimalkan ya. Otomatis bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Biar yang negatif itu kita rilis. Rilis ya. Tidak menonjol, tidak dominan. Nah, itu tekniknya. Mungkin perlu saya sampaikan juga ya kaitan dengan tekniknya sedikit ya. Misalnya gini. Biasanya kita bisa membuka gerbang pikiran bawah sadar itu bisa dengan melihat sesuatu yang menarik itu lebih fokus. Contoh kita waktu kita belajar, itu kan bisa fokus semuanya. Nah itu bisa masuk ke bawah sadar. Tersimpanlah ilmu-ilmu yang diajarkan. Karena fokus ya, pembicaraannya menarik, kita senang, itu gampang masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, ini itu bisa kalau kita yang udah tua begini kayak saya udah tua. Ngapa itu? Untuk memfokuskan pikiran gitu, misalnya saya untuk ambil pelajaran apa ya S3. Sebetulnya gitu. bisa, tapi kembali lagi kalau urusan tua itu kan urusan fisik ya. Fisik itu memang apapun juga kapasitas memori kita kan atau memori otak kita kan ada yang mulai rusak, ada yang tidak respon. Nah itu urusan di medis lah, saya nggak bisa masuk ke situ. Tapi untuk masuk bisa. Ya untuk tapi masalah nyangkutnya berapa lama itu agak sulitnya itu urusan medis. Itu untuk ada medis ke medisan karena apa? Ke bidang kesehatannya ya. Kesehatannya karena memang pikiran kita sehat nggak secara fisik bukan secara mental. Nah kalau untuk bisa membuka critical area bisa banget walaupun udah tua. Asal kita bisa fokus beribadah dengan khusyuk itu juga udah membuka gerbang bawah sadar kita. Tapi kembali lagi nyangkut atau enggaknya itu kembali ke otak. Izin Pak Budi. Apa yang kita tadi lakukan, yang kita kegiatan yang sudah kita bukan perbuat ya, kegiatan yang sudah kita bikin tadi, itu bertentangan nggak sih dengan agama? Justru itu. Semua tergantung kitanya. Kalau kita untuk hiburan, kita sepakat dan tidak mengganggu norma-norma ya nggak masalah.
Ya jadi Iya. persoalan kalau kita buka aib orang, itu kan pertentangan. iya, Atau iya. orangnya suruh melakukan tindakan-tindakan yang negatif, ya pertentangan. Atau Jadi, menceritakan kepribadian dia. iya, Itu atau nggak bisa sesuatu ya. yang negatif lah. Iya. Ibarat itu pisau. Pisau itu digunakan untuk positif ya boleh, negatif ya bisa. Iya. Intinya sebetulnya itu hanya alat. Alat ya, Mm-mm. bagaimana kita Betul. menggunakannya ya. Makanya jangan sampai orang yang, mohon maaf, yang jahat yang menggunakan ini. Iya. Gitu. Tapi kan tadi kita punya daya tangkalnya. Ya, Untuk tapi sesi kembali dua, lagi, ya. ya maksudnya jahat kan gini nih. Ada orang jahat sengaja mempelajari ilmu ini Nah, untuk bisa mengacaukan sesuatu, bisa. Contoh, atau membuat kejahatan contohnya. Seandainya saya seorang security di perumahan elit, itu kan ketat sekali, ya kan. Saya anggap aja yang akan membuat kejahatan di situ. Datanglah malam-malam ke security itu. Saya tanya, Pak, alamatnya Pak Badu di blok ini ada nggak? Dia mikir, nggak ada. Lah, ini kan pesan barang ada. Mikir lagi dia kan, fokus lagi dia, fokus sampai karena dia takut diomelin kalau ada barang nggak diantar, diomelin si orangnya karena dia takut. Akhirnya dia mikirnya keras. Kemudian terus tanya, akhirnya dia ngeblank, masuklah itu. oh iya, masuk ke alam bawah sadar dia. Itu ilmu yang dipegang oleh orang jahat bisa untuk mengeblankkan security. Nah gitu. Kalau Makanya secara garis besar deh, untuk kita menangkal yang umum aja lah. sekali contoh security tadi ya, Ah. kita jangan terlalu fokus, itu aja. Oh, kita tidak boleh pemikiran Orang secara yang tidak fokus. dikenal jangan terlalu fokus. Jangan Ditanya-tanya terlalu fokus. saja. Nanti kita membuyarkan pikiran kita, jangan fokus ke pertanyaan dia. Oh. Disuruh ngapain, ya iya, tapi jangan terlalu fokus. Itu aja udah Iya, mental, nggak bakal masuk. Gitu. Itu dulu ya pegangannya ya. Ditanya macam-macam, ditanya, tapi nanyanya kok nggak beruntun, nggak berhenti-berhenti, itu curiga. Langsung Iya. kita balik, Bang. Gini aja deh, coba ditelepon saja. Nah kita kan ini, tapi kita nggak fokus atau sebentar Bang, saya lihat jam dulu atau apa, dibuyarkan dulu. Bahwa untuk mengkanter tadi perbuatan jahat orang terhadap kita dengan cara menghipno, kita bisa melakukannya dengan tidak fokus. Itulah secara Memecah konsentrasi ya. memecah konsentrasi. Bahwa itu untuk menangani sesaat ya. Mungkin ada trik-trik lagi lain ya selain itu ya. Intinya gini, intinya kita jangan mau digiring oleh pemikiran dia. Udah titik. Oh, tidak mau digiring oleh pemikiran dia. Kita putus, dipotong-potong. Jadi nggak fokus ke pemikiran dia, ditanya apa, kita terus ngikutin terus, itu bahaya. Jadi Pak Budi, kalau gini pertanyaan saya nih, saya dari ini anggap aja saya umur 25-an. Saya selalu ragu untuk merit, banyak pikiran, itu kenapa? Jadi itu larinya ke kecemasan atau kekhawatiran. Ya. Itu sebenarnya kembali lagi itu adalah persepsi. Persepsi itu kalau misalnya kita menghadapi suatu kegiatan yang penting, kalau kita nganggap itu kegiatan yang biasa yang tidak perlu kita pusingin, ya sebetulnya fine-fine saja. Tapi karena kita berpikirnya berlebihan, membuat persepsi yang terlalu berlebihan, akhirnya ya kita khawatir. Nah, itu yang langkah yang bisa dilakukan, memang kita harus kembali ke diri kita ya. Kita nggak usah nyikapinya terlalu berlebihan, dianggap itu sesuatu yang berjalan natural saja. Atau kalau itu berat sekali, khawatirnya benar-benar ini bahkan sampai kadang kita sakit-sakit, nah itu bisa dengan hipnoterapi agar ditenangkan secara mentalnya. Itu bisa. Kalau memang saya bisa ya, kalau dia tidak merit umur segitu di hipnoterapi ya. Ya bisa-bisa aja semuanya. Kasihan orang tuanya udah pengen punya cucu. Maksudnya dipercepat atau takut? Enggak, jadi dia kalau ditanya sama teman, tanya orang tua, ditanya siapa, tenang, besok-besok aja. Oh, gitu. Biar dia tidak merasa ditagih, dikejar-kejar gitu ya. Ya bisa aja itu. Kita menyikapinya biasa saja, nanti diinjeksi dengan sugesti bahwa apabila ada orang nanya, ya kita ya menjawabnya ya dengan bahasa yang sederhana saja, nggak usah dipikirin gitu kan, bisa gitu. Jadi nggak masuk ke pikiran dia, setiap tanya mikir ya pusing dah, bisa sakit. Terus kekhawatiran si itu yang tidak mau merit? Kekhawatiran tidak mau merit siapa? Ya, orang tua. Dia belum punya duit, tuh anak. Oh, anak nggak punya duit. Kan dia mau disuruh merit sama orang tuanya, dia khawatir nggak punya uang, belum punya pekerjaan bagus,
belum lah. Kalau itu mah tergantung dari anaknya yang bersangkutannya. Oh, bukan karena perlu dihipno. Ya kembali lagi, kalau sekedar memang dia khawatir karena memang Kan harus menghilangkan ya pemikiran nggak gitu. semua dihilangin. Oh, Jadi gitu. hipnotis atau hipnoterapi bukan hilang-hilangin jadi semua hilang, bukan. Maksudnya gini, kalau emang dia merasa belum prepare dan itu rasional ya menurut saya sih, Iya, perlu juga rasional, betul. disiapkan. Tapi kalau sudah ketakutannya berlebihan, misalnya ya, wah kayaknya kalau saya dengan seorang perempuan ribet, nanti punya anak, punya ini, nah itu udah mengganggu. Mana saya nggak jadi bisa bangun Nah, kali ya. ya intinya Enggak juga ya. sudah mengganggu. Tapi kalau hanya sekedar saya harus prepare, saya harus menyiapkan ini, saya jeda waktu, misalnya ditarget 2 tahun atau 3 tahun ke depan ya, nggak masalah, itu biar manusiawi, wajar. Yang khawatir kan tadi, saya harus punya mobil dulu, saya harus punya rumah bagus dulu, terlalu berlebihan. Iya, gitu ya, nggak berlebihan. boleh. Itu bisa di stop. Emang dia dikurangi. pengen menyayangi keluarga Nggak apa-apa, itu sebelah manusiawi. gitu. Oh, manusiawi ya. Tapi Berarti kalau yang cocok lah. nggak Jadi masuk nggak perlu akal, dihipno ya. Ya enggak, kalau nggak realistis tuh baru. Dari pembicaraan kita ini, Pak Budi, masih ada materi yang belum masuk atau gimana? Jadi gini ya, komunikasi dengan pikiran bawah sadar salah satunya itu dengan Ini, tar dulu, ini mau kesimpulan atau? belum, masih terus, Oh, masih. terus. Tadi masih kepotong ya. Jadi kita itu bisa komunikasi dengan pikiran bawah sadar itu tadi sampaikan dengan apa ya, fokus atau ini deh garis besarnya. Kita bisa melakukan kegiatan yang sifatnya berulang-ulang, memberikan afirmasi berulang-ulang itu bisa masuk. Iya. Khususnya biasanya dilakukan afirmasi sebelum tidur pada saat gelombang otaknya lagi rileks, itu biasanya lebih efektif masuk pikiran bawah sadar tanpa harus dibantu oleh terapis. Maksudnya gimana, buat apa? Jadi gini, kita pada saat waktu mau tidur, itu kan mesti sudah ngantuk banget, kita berikan satu afirmasi positif kepada diri kita bahwa kita akan jadi orang sukses, kita jadi, jangan akan ya, kalau akan juga nggak boleh, kita pasti sukses segala macam, semua bisa kita pekerjaan semua bisa saya karir saya akan meningkat gitu. Itu afirmasi positif dilakukan pada saat kita mau tidur. Nanti kalau dilakukan berulang-ulang menjadi nempel di pikiran kita akan bertindaknya itu semangat lebih. Otomatis akan mempengaruhi ke perilaku kita lebih semangat pastinya. Terus kita bisa jadi komunikasi bisa lebih pede segala macam gitu bisa. Gitu ya. Tergantung afirmasi kita yang kita sampaikan. Setelah bangun tidur juga demikian. Pada saat benar-benar bangun tidur masih ngantuk-ngantuk itu. Nah, nanti kalau ketemu tidur kedua dia belum sukses gimana? Ya enggak, kembali kita harus yakin, kalau nggak yakin nggak bisa. Boleh nanti lihat di YouTube itu banyak contoh-contohnya ya, contoh-contohnya untuk memberikan afirmasi ke diri kita. Itu banyak sekali di situ. Afirmasi kan tergantung dari apa yang kita mau gitu kan. Kalau doa itu memohon, meminta. Kalau ini seakan-akan kita sudah benar-benar jadi orang sukses, melangkah untuk kesuksesan. Orang-orang yang menjadi sesuatu yang kita inginkan. Itu kalau bisa kita bayangkan. Karena itu biasanya kan nanti merubah perilaku kita. Kita awalnya nggak semangat, jadi pagi-pagi bangunnya semangat gitu. Akan merubah jadi perilaku. spirit of life-nya beda ya. Tapi kembali harus niatnya sungguh-sungguh, yakin, dan dilakuin terus-menerus. Ya itu dengan repetisi. Kemudian sesuatu yang disampaikan oleh tokoh karismatik. Biasanya itu lebih masuk. Karismatik. Orang yang sangat berpengaruh, makanya kadang coba deh deketin sama si orang tua ini biar memberikan nasihat. Itu tokoh karismatik yang berpengaruh terhadap itu gampang masuknya ke pikiran bawah sadar. Oh iya. Kemudian bisa pendekatan emosi misalnya. Kalau dia seorang ustadz atau seorang pendeta? Pokoknya asal itu kita kagumin deh. Oh, itu bisa gampang masuk. Apapun, artis ya boleh, apapun. Yang penting dia kagumin. Yang dia jadikan satu public figure gitu kan, itu biasanya lebih masuk. Makanya jangan salah, ada public figure artis akhirnya ditiru oleh pendukungnya membabi buta karena masuk gitu. Itu pesannya itu masuk langsung ke pikiran bawah sadar gitu. Tapi banyak kan artis-artis luar negeri seperti itu ya. Bukan artis saja. Iya, tokoh-tokoh padepokan tenaga padepokan bela diri. Itu kan yang menyampaikan masternya pasti diikutin oleh anak buahnya, itu pasti, karena karismatik, punya pengaruh, ketokohan, gitu kan. Iya. Nah, termasuk kalau di Islam
kiai-kiai yang udah tua, yang senior itu biasanya wah semua apa kata kiai diikutin tanpa dipikir-pikir apapun. Nah itu salah satu komunikasi dengan bawah sadar, memasukkan informasi pesan itu langsung direct gitu. Kemudian emosi menyentuh emosi, misalnya kita dalam suatu keadaan tertentu, kadang kita nggak bisa menerima sesuatu hal yang menurut kita tidak kita inginkan, tapi kalau dengan pendekatan emosi, dengan pendekatan yang benar-benar menyentuh hati, itu bisa masuk gitu. Itu bisa dilakukan. Kemudian keyakinan, otomatis apa yang kita yakinin biasanya itu akan gampang masuk ke pikiran bawah sadar kita. Apapun yang kita yakinin itu sesuatu itu baik buat kita, biasanya itu membuat diri kita lebih semangat lagi. Misalnya saya yakin saya akan bisa melalui ini semuanya, karena yakin ya, itu komunikasi dengan bawah sadar dan menjadi pola hidup kita akan bisa lancar karena kita yakin. Yang terakhir yaitu dengan sugesti tadi, itu dengan terapi. Yang terakhir yang harus ada terapisnya. Kalau yang lain bisa dilakukan sendiri. Emang yang dilakukan sendiri berat karena harus ada kemauan yang sangat tinggi, kemudian juga terus-menerus. Ya. Kalau melalui tokoh karismatik, otomatis kan orangnya belum tentu ketemu setiap saat, itu masalahnya kan. Nah, jadi bisa kita pilih aja deh mana yang lebih paling yang cepat ya, pasti dengan pikiran bawah sadar dengan sugesti untuk komunikasinya. Nah, itu. Pak Budi, tolong dong di review. Mungkin kan pembicaraan ini kalau sekali kalau sekali masuk 50%. Iya. Bisa nggak Pak Budi nge-review yang penting-penting aja? Oke, jadi gini, bahwa semua manusia itu punya kekuatan pikiran yang luar biasa ya. Tetapi pola pikir yang luar biasa ini banyak kita tidak sadarin ya, karena pikiran itu tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Makanya kita harus pahamin bahwa pikiran bawah sadar harus kita coba kelola dengan baik, biar pengaruh dari pikiran bawah sadar itu bisa mempengaruhi perilaku kita saat ini dan ke depan. Cara-caranya adalah dengan tadi melakukan afirmasi dengan repetisi sesuatu yang positif, kemudian melalui tokoh-tokoh karismatik untuk komunikasinya ya, kemudian dengan emosi, keyakinan, terakhir dengan melalui terapi injek sugesti oleh profesional itu. Karena kalau pikiran bawah sadar kita yang, mohon maaf kalau saya lihat, saya amatin, mungkin sebagian besar itu sampah-sampah yang tidak produktif yang mengganggu pikiran kita, itu harus kita rilis. Kalau enggak, itu akan mengganggu kehidupan kita sekarang dan ke depan. Itu sangat berbahaya karena sampah-sampahnya banyak banget di pikiran bawah sadar kita, dan itu akan terus mempengaruhi kehidupan kita. Makanya bagi teman-teman semuanya, pemirsa netizen, sahabat Papi, silakan saja kalau ada yang ingin konsultasi ya untuk merilis pikiran bawah sadar dengan melalui terapis ya, boleh nanti konsul dulu ke saya dulu, itu nggak masalah ya. Konsul ke saya dulu. Paling nggak saya kasih pandangan-pandangan dulu. Nanti bisa lanjutnya seperti apa ya, silakan saja. Di luar yang bisa dilakukan sendiri tadi ya, ada beberapa item yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Nah, ini yang jadi masalah anak kecil kalau selalu diberikan informasi negatif yang diserap oleh panca indera, baik mata, kuping, hidung, rasa, kemudian tindakan, itu akan tersimpan dalam pikiran bawah sadar, dan itu akan menjadi pattern kehidupan dia di masa datang. Hati-hati. Gitu ya. Menjadi perilaku yang akan menjadi karakter anak itu ke depan. Makanya hati-hati sekali, anak-anak kecil itu harus berada di lingkungan yang baik, yang dapat sugesti positif, dapat informasi positif, informasi itu atau input positif dari semua panca inderanya, agar dia punya simpanan memori positif itu yang benar-benar banyak, akhirnya ke depan juga akan terefleksikan kepada kehidupan ke depan. Itu penting gitu ya. sekali. Pak Budi, mau tanya nih. Pak Budi sebagai hipnoterapis itu,
Udah berapa banyak sih orang yang melakukan konsul atau melakukan komunikasi atau hipnos sama Pak Budi? Kalau saya itu mungkin saya lupa karena jumlahnya cukup banyak ya. Ya, Tapi cukup masih banyak, ya. di lingkungan teman-teman kantor semuanya. Bidangnya aja boleh Pak. Bidang Misalnya anak kecil di bidang apa? Oh iya. Jadi gini, spesifik masalahnya ya. Iya. Yang satu ada mahasiswa yang sudah mau DO. Oh, Bukan DO sih, mahasiswa DO mau nih. mengundurkan diri. Boleh dengar ya. Mau mengundurkan diri, dia semester 2 mau masuk semester 3, mau mengundurkan diri. Orang tuanya datang ke saya, Pak, anak saya bisa nggak untuk diterapi, untuk ya paling nggak semangat lagi. Ya saya nanya, anaknya mau nggak? Mau. Ya udah akhirnya saya terapi. Terapinya itu memberikan sugesti motivasi yang besar ke dia. Masalahnya sebetulnya memang sangat rasional yang dialami mahasiswa itu karena dia dari orang yang nggak punya, tetapi sudah terlanjur masuk di kampus yang cukup butuh biaya besar. Oh. Dia mikir orang tuanya nggak punya duit, kemudian pergaulannya terlalu tinggi buat dia, realistis kalau dia mau mundur. Tapi orang tuanya berpikirnya kalau masalah kebutuhan ini saya akan coba maksimalkan, orang tua nggak nyerah. Terus yang penting anaknya mau. Nah, akhirnya ya kita sugestinya memberikan motivasinya salah satunya bahwa dengan kondisi ekonomi keluarga seperti ini, Anda harus bisa tunjukkan Anda bisa lebih dari orang-orang yang mampu. Bisa mengangkat juga. Justru Andalah yang harapan orang tua akan merubah kehidupan keluarga Anda. Anda harus lebih semangat. Itu salah satu sugesti. Masih banyak sugesti lain yang saya masuk. Oh, itu udah anak mahasiswanya udah lulus sekarang? Mahasiswanya belum, orang baru setengah tahun yang lalu. Alhamdulillah. Setengah tahun lalu. Sekarang semangatnya luar biasa. Semangat luar biasa. Paling nggak dia menjalankan ya. Sudah menjalankan. Dan terapi 3 kali. Terapi 3 kali. Oh, terapi 3 kali. 3 kali. Karena terus tetap saya evaluasi sekali, saya evaluasi, kedua evaluasi, tiga, yang tiganya udah kelihatan udah stabil, udah saya lepas. Oh, gitu. Terus ada berikutnya ada orang yang trauma, salah seorang aparat ya, saya nggak sebutin, trauma naik mobil operasional yang isinya berjubel-jubel. Setiap kali masuk, otomatis dia langsung merasa gelap gulita, langsung mau pingsan. Karena itu terjadi berulang-ulang, akhirnya dia sudah sangat resisten terhadap mobil rame. Naik bis umum pun dia nggak bisa, karena ada orang rame, udah dia langsung gelap. Nah, itu kita terapi selama 3 kali juga, alhamdulillah sekarang udah normal. Kemudian ada juga orang yang belajar ilmu-ilmu tertentu ya, yang belajar ilmu ya kayak dalam tanda kutip perdukunan, kayak mendekati perdukunan harus dengan perdukunan, Bos. Ada yang harus ke gunung ini, ke makam ini, pakai Gunung Kidul, pakai kemenyan segala macam. Itu belajar sudah lebih dari 13 tahun. Akhirnya dia mulai terganggu kejiwaannya, udah mulai nggak ngaco ngomongnya. Tapi masih bisa ngobrol. Alhamdulillah sekarang udah mulai baru terapi sekali, tapi alhamdulillah udah komunikasi udah bagus. Oh, udah konsentrasi ke publik umum. Saya cukup lah sampai sini dulu Pak, udah. Yang penting dia udah lebih fokus, tidak terlalu ke ilmu-ilmu yang lama. Itu kalau lihat videonya memang seperti orang kesurupan pada saat kita terapi gitu. Oh. Ya kita keluarkan sugesti kepercayaannya dia atas ilmu-ilmu yang lama itu, kita keluarkan, kita hapus, kita healing. Kita buang, kita kasih sugesti yang baru. Alhamdulillah udah ini. Terus lagi ini yang unik nih. Ada orang yang diare dari malam, pegawai juga. Iya. Diare dari malam sampai pagi, dia diare muntah, kemudian buang air, nggak doyan makan. Pada saat sore hari saya telepon, gimana kondisinya Bang? Aduh, makin parah. Udah makan belum? Boro-boro bisa makan. Lihat nasi udah enak, mau muntah. Pada saat itu saya panggil, saya terapi. Terapinya salah satunya ya biar semangat untuk sembuh. Kemudian yang ini rasakan perutnya itu nyaman, enak seperti biasa. Rasa mualnya hilang, rasa enaknya hilang. Sekarang adanya rasa ingin makan seperti biasa. Kalau perlu nafsunya makin besar. Nah, pada saat selesai terapi,
langsung pamit, Pak, saya lapar banget, saya mau makan dulu. Nah, tak cek itu senasi pengunjung habis langsung. Wih. Langsung malamnya saya telepon, gimana kondisi? Alhamdulillah Pak, udah sehat. Oh gitu. Paginya ya. ketemu lagi sehat. Nah, udah. Karena dia lemes karena nggak ada asupan apapun. Berarti Bisa dia kan? yang udah di terapi Mas Budi orang yang yang kurang nafsu makan bisa jadi nafsu Bisa. makan. Karena faktor psikis juga. Orang yang fobia di sesuatu Ketinggian, Bisa. ketinggian dan keramaian tadi ramean bisa. keramaian bisa. Terus jadi motivator bagi mahasiswa Ya. yang tadinya sudah menyerah karena keadaan ekonomi tertentu. Oh. Tambah lagi olahraga. Oh ya, olahraga tadi ya. Jadi tadi apa namanya? Orang yang bertanding salah satu cabang olahraga itu kalau dia dari kelasnya itu Tidak mungkin sama atau kelasnya ya. nggak sama. Udah minder duluan karena melihat Iya. pemain lawan latihannya hebat banget. Udah minder. Nah, pada saat itu kita kasih sugesti. Rupanya pertandingan pertama itu menang, itu di luar dugaan dan tenang sekali. Tidak pernah ada rasa kecewa walaupun nyemes kena net itu no problem. Mentalnya masih stabil. Justru kebalikan, musuhnya itu kalau salah langsung ngedrone, Oh jadi down. Musuhnya. Dia nyemes keluar langsung ngedrop itu down si musuh. Iya ya. Bahkan Jadi pertandingan mental juga ada mental, ya. karena pertandingan urusannya mental juga. Yang nilainya 8, kalau mentalnya jatuh bisa jadi 6. Iya iya. Kalau yang nilainya 6, mentalnya bertahan ya tetap 6. Iya. Skill nggak bisa di-upgrade dadakan, nggak bisa, tapi Iya. mental bisa. Mental bisa ya. Ya. Skillnya nggak bisa. Skill ya 6 ya 6 aja. Tapi mental itu akan stabil jadinya gitu kan. Gitu. Makanya pertandingan itu apalagi udah mendekati semifinal final itu main mental bukan sekadar skill. Gitu. Nah terus kalau misalnya kayak pedagang, Kenapa itu? dia mau semangat dagang terus walaupun istilahnya capek gimana gitu? Capek Ada kan nggak? persepsi lagi ya. Capek itu persepsi. Kalau kita bilang nggak capek ya nggak capek. Oh, Nah itu bisa disugesti, bisa merubah persepsi. Yang jadi persoalan dagangnya laku, biar cepat laku bagaimana? Iya, semangat dagang. Semangatnya dapat, tapi dagangnya nggak laku-laku otomatis pengaruh lagi kan ke psikologisnya. Nah, itu ada namanya hypnoselling. Oh, hypnoselling itu bisa ya? Bisa. Jadi Kadang-kadang saya ada perlu juga tekniknya. kali di hypnoselling ya. Hypnoselling, kemudian ada NLP juga. NLP ya. Apa tuh NLP? Neuro Linguistic Program. Jadi memprogram pikiran kita. Sama sebetulnya hampir mirip-mirip sih. Cuman kalau NLP cenderung kepada mata terbuka, kita ngobrol, kita mempengaruhi orang lain dengan komunikasi yang kita susun. Contoh ada istilah yes-set. Yes-set itu gini di NLP juga, di hypnoselling juga sama ya. Yes-set. Kita kalau menawarkan sesuatu produk, misalnya anggap aja mobil deh. Mobil kita tentunya menawarkan kualitas produk dulu. Kita nggak boleh bohong kan, produknya bagus-bagus. Tapi kan orang kadang masih menyong-menyong nggak mau respon kan. Nanti kita langsung potong aja. Bu, ini buat ibu bagus banget loh. Cocok banget buat ibu. Itu udah mulai masuk ke pikiran NLP. Ibu tinggal boleh bayar, mau cash atau kartu kredit. Itu udah yes set. Pilihannya adalah bayar. Masalah medianya mau langsung atau kartu kredit. Nah, itu ada tekniknya gitu ya, set itu. Oh, misalnya berarti penting dong bagi marketing ya? Ya harus belajar gitu. Karena ngomong harus menarik, menawarkan keunggulan-keunggulan program kita, tapi ditutup dengan tadi istilah ya set tadi. Mitsubishi perlu nih. Nah, ya set itu. Jadi misalnya mobil ini Bu kualitasnya begini-begini, dengan merek lain pokoknya kita unggul Bu. Ini kan bicara kualitas, tidak bohong. Endingnya kita tutup ya set tadi. Ibu nih warnanya unik nih, mau putih atau merah. Itu udah pilihannya hanya dua, nggak ada tidak, ya kan? Ibu boleh bayar pakai cash atau pakai finance. Itu pilihannya dua, nggak ada pilihan, nggak ini. Terpaksanya dia tetap nggak mau. Boleh minta nomor teleponnya Bu. Nanti kalau ada produk baru kita bisa infokan lebih lanjut ke Ibu, ya Bu ya. Gitu. Itu kalau apa-apanya dia kabur. Jadi jangan dilepaskan begitu saja tuh si konsumen. Itu salah satu tekniknya begitu itu di hypnoselling atau hypnomarketing. Nah itu kalau didalamin lagi mungkin bisa, saya sih nggak mendalamin itu, tapi saya tahu sedikit-sedikit ya dari beberapa webinar yang saya ikutin gitu.
Jadi manfaatnya daripada hipnosis itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya tak, bukan sedikit nih ya, iya. manfaat-manfaatnya ya sedikit Iya, iya. ya. Biar orang tuh jangan melihat bahwa hipnotis itu negatif. Ya, Ini salah, negatif itu hanya dipakai ya mungkin 1%. Sisanya sudah kita lakukan tiap hari. Pokoknya gini, pengertiannya ya. Pengertian sederhananya hipnosis itu kita menyuruh seseorang tanpa ada penolakan tuh hipnosis sudah. Misalnya Bang Rito, tolong ambil ini, langsung dia datang ambil. Itu sudah masuk hipnosis sebenarnya. Kita nyupir, kita nggak mikirin kan, kita sebenarnya udah komunikasi dengan alam bawah sadar sebetulnya. Nggak kita pokoknya nyupir sampai kiri, Sumatera. kanan, sampai stres itu enggak. iya sampai Sumatera aja yang dia nggak Iya, capek-capek. tiba-tiba udah nyampe. Nah itu, jadi itu sebenarnya kita udah sering terhipnotis sebetulnya. Termasuk kita nonton TV anteng, berarti itu udah terhipnotis sebetulnya. Oh gitu ya. Nonton TV, nonton konser sampai anteng, sampai beli tiket harganya berapa juga nggak masalah, itu udah terhipnotis sama marketing. Gitu, dengan iklan yang begitu banyak kita Iya terhipnotis. iya betul betul. Yang contoh lagi, yang satu merek tertentu yang kita kenal, apapun makanannya, minumannya adalah, itu kan itu udah masuk gitu, karena repetisi informasi yang berulang-ulang. Masuk ke pikiran kita, jadi kita ingat terus. Iya. Nah sekarang kegunaannya deh, sebentar kegunaannya, mana sebentar. Kalau mau dihipno. Nggak apa-apa Mau udah. dihipno. Nih contohnya, street atau state hypnosis ya, tadi untuk hiburan ya. Kemudian hypnosleep itu ada hipno pada saat orang tidur, itu bisa dilakukan sendiri untuk anak biasanya, dikasih Oh saya lagi tidur bisa dihipno. bisa. Waduh ketahuan semua Tapi ini. enggak, bukan memberikan pesan-pesan sugesti. Misalnya, Iya, iya. nak, kamu akan jadi orang yang baik. Oh bisikan ke Kamu pintar. kuping Tapi lagi ada tidur. caranya, tidak sembarang lagi tidur dikasih kayak gitu, enggak bisa. Oh masuk. gimana caranya mas? Nah itu ada khusus tuh. Saya belajarnya sedikit-sedikit belum, tapi saya udah coba cari referensi. Pada saat misalnya tidur sekian lama, kemudian kita bangunnya sedikit, dia posisi agak setengah bangun, setengah tidur, itulah masukin namanya hypnosleep. Oh. Nah itu ke istri juga bisa, Tuh ke punya anak suami tuh harus bisa. gitu. Nah, Setengah bangun anaknya bisikin. ada Kuliah ya. hypnoparenting juga bisa, Parenting. hypnoteaching, hypnomotivation, hypnoselling, apalagi nih ya. Terus Pak Budi melakukan hipnoterapi. nggak sih kepada anak buahnya? Ya kembali lagi kan Di kantor? konsepnya mau atau tidak. Kalau nggak mau nggak bisa. Oh, Gitu. mau atau tidak? Iya iya iya. Ini contoh clinical hypnosis itu ada hipnoterapi, medical hipnoterapi, banyak itu. Banyak ya, banyak Forensik, manfaatnya. ada ya. forensik juga, polisi bisa menggunakan hipnoforensik, gitu Udah kan. sampai begitu Tambah lagi banyak ini ya. yang unik nih, metaphysical hypnosis. Hmm. Dalam arti gini, kita bisa seakan-akan ya, bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Iya, misalnya gini ya, di ruang ini nanti saya berikan sugesti, ada makhluk hitam besar tinggi, itu bisa, gitu. Kesimpulannya, sesuatu makhluk astral yang muncul itu adalah karena pikiran kita sendiri, bukan nyata, itu halusinasi. Makanya kita bisa bikin. Tapi kan orang itu dia selama ini nggak mempercaya itu. Ya kembali lagi, semua kalau keyakinan. Nggak kayak saya nih, Mas Budi mau hipno, Melihat ada sesuatu makhluk setan astral. lah, katakan ada setan. Selama ini saya nggak pernah takut sama Ya. setan. Ya justru itu makanya. Tapi bisa Nggak juga bisa. muncul, Oh. bisa. Asal punya history. Contoh pernah lihat film horor, pernah lihat atau cerita-cerita Iya ya horor. tahu, ada yang serem-serem lah. Coba misalnya yang paling serem cerita apa? Itu apa namanya yang hantu-hantu. Itu Hantu-hantu. suka nyetel film di kantor tuh Nah, hantu. Bisa dibayangin kan? Ngebegalnya terlalu tajam. Nah, kalau sudah bisa masuk dalam memori kita, itu bisa kita munculkan. Nanti muncul beneran. Siang bolong gini juga bisa. Nggak harus nunggu malam, nggak harus nunggu di rumah kosong. Iya. Muncul, nah gitu. Termasuk sama aja itu membuka indera keenam. Oh indra keenam. Misalnya panca indra. mau buka indera keenamnya, tak bisa lihat sesuatu di daerah-daerah yang mungkin dianggap klinik gitu ya, yang anggap mistis itu bisa. Dibuka indera keenamnya, nanti lihat ada apa di situ, ada makhluk apa, bisa. Nah, Mas Budi, pertanyaan saya gini. Apabila nih si Mas ini, Mas Noval, punya teman, dia mau tahu seberapa besar cintanya dia
terhadap Mas Nopal bisa dihipno? Kalau itu etika. Oh, etika ya. Enggak, dia kan cuma buat berdua. Iya, tapi kembali lagi, Nggak orangnya boleh, mau Mas. atau nggak mungkin mau orangnya. Kalau gitu nggak bakal mau. Hah? Nggak mau orangnya pasti. Enggak, dia nanya, kamu sebenarnya cinta saya nggak sih? Iya, tapi kan Cinta. dia nggak terhipnotis orangnya. Oh, Nggak bisa ngomong nggak jujur. bisa ya. Hipnotis sendiri nggak bisa buat ukuran jujur atau tidak, nggak bisa. Mas, tadi saya tuh belum paham banget ya. Kayak Mas Rido tadi di hipno, Heeh. dia ngangkat sebotol aqua sampai seakan-akan 2 ton dia nggak keangkat. Itu kok bisa terjadi ya? Yang ngerubah persepsi tadi. Pikiran dia doang yang dirubah. Iya, dirubah pikiran dia. Yang lain nggak terubah ya udah. Makanya saya bilang gini, kalau pikiran kita bilang susah ya susah. Mas Rido sadar nggak sih? Nggak tahu dia. Tahu nggak? Nggak tahu. Makanya kembali lagi, Cuma kalau- persepsi itu penting sekali. Iya. Berarti besok kita sesi 2 boleh dong yang lucu-lucu ya? Boleh apa? Biar Yang kita serius juga boleh, terapi yang serius juga boleh. jangan, kalau yang serius kan. Nggak boleh Yang serius direkam. seperti apa sih? Ya tadi motivasi untuk ngilangin stres, trauma, Oh. fobia itu. Jadi kalau gini, hipnoterapi. Ada orang pensiun sindrom. Nggak tahu sindrom apa enggak ya, saya nggak tahu. Post-power syndrome ya. Nah, dia itu jadi diem aja di rumah, cuma nonton TV, tidur. Akhirnya dia Sakit. dia Bisa. sakit. Dia tiduran setengah jam, udah capek, tiduran lagi. Jadi males ya. Tambah sakit, memperpendek itu. Nah, maksud gitu kita itu Bisa. bisa nggak? Bisa. Oh, berarti Itu kan hanya tadi persepsi dia, pikiran dia sendiri yang membelenggu dia. Oh ya. Halo sahabat netizen. Nah, ini kan Pak Budi sudah kita lihat ya prakteknya sukses, teorinya juga cukup banyak. Setelah kita lihat tadi beberapa kegiatan-kegiatan itu masih terapi dasar atau gimana? Sebenarnya gini ya, kalau untuk hipnosis yang saya praktekkan tadi itu dasar banget. Dasar banget ya, masih ada kelanjutan. Justru yang harus lebih spesifik kalau udah masuk ke hipno yang lain, misalnya hypnoselling itu harus spesifik ke perdagangan atau penawaran ya atau marketing. Itu harus kita paham ilmu marketing. Hipnoterapi itu harus paham terhadap permasalahan orang. Masalahnya apa? Yang kita mau rilis apa? Itu harus paham, nggak boleh sembarang. Gitu. Hipnoforensik juga harus digunakan secara mendalam oleh yang ahlinya forensik. Forensik. Metaphysical hypnosis juga sama. Kita gunakan, kita dalamin. Jadi sebenarnya hipnosis itu akan digunakan menyesuaikan dengan keperluannya. Itu kita dalamin. Gitu. Hypnostage untuk panggung ya kita dalamin. Mau buat hiburan doang, hiburannya seperti apa ya kita dalamin. Tapi kan etiknya jangan mempermalukan orang di depan umum. Kita nggak melakukan itu ya. Itu. Tapi kalau untuk lucu-lucuan boleh ya. Ya, itu kembali lagi seizin si subjek atau si klien. Ya, kalau tadi seperti boleh. Mas Rido kan nggak kuat ngangkat sebotol Ya, aqua. itu kan hanya sekedar ini Entertain ya, entertain aja. entertain itu ya. Itu dampak ke pikiran orang juga nggak akan berubah. Tapi kalau udah hipnoterapi itu akan merubah perilaku, itu hati-hati. Iya, iya. Gitu. Jadi banyak sekali hipno itu mungkin lebih dari sesuai dengan kebutuhan manusia. Hipnonya itu sebenarnya banyak ya. aplikasinya juga sesuai kebutuhan manusia, luas sekali, nggak ada batas. Maka yang paling penting adalah hipnotis itu hanya 1% jeleknya mungkin yang disalahgunakan, sisanya positif. Jadi itu yang perlu kita berikan pemahaman kepada netizen ya. Hipnotis itu jangan lihat yang di jalan, yang ini, yang di TikTok, yang di ini, kesannya kok serem amat. Padahal kegunaannya luar biasa. Luar biasa. Contoh nih ya, untuk urusan masalah kepercayaan diri, untuk masalah kecemasan, kemudian gangguan makan, depresi, ketakutan, fobia, gejala psikosomatis, kemudian serangan panik, melupakan mantan, melupakan mantan nih, gangguan tidur. Terima kasih sekali para netizen telah mendengar kawan kita, coach kita, guru kita memberikan beberapa ilmu, beberapa pengetahuan kepada kita bahwa kita bisa dihipno, kita juga bisa melawan hipno. Kalau kita dihipno, kita harus ada keinginan, ada kemauan. Tapi kalau kita untuk tidak hilang dari hipno, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang penting konsentrasi kita tidak
dilakukan, difokuskan kepada ke orang tersebut. Jadi pemikiran kita jangan semuanya pertanyaan-pertanyaan orang itu kita pikirkan, tapi harus kita buyarkan. Itulah salah satu Trik. menghindari hipnoterapi. Bukan Terima hipnoterapi, kejahatan hipnosis. Oh iya, Hipnotis. kejahatan hipnosis yang disebabkan dihipno oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih sahabat netizen, semoga dengan obrolan saya dengan Pak Budi ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara, bagi teman-teman, bagi publik, bagi semua yang membutuhkan informasi ini. Salam sehat dari saya dan Pak Budi.